Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Nah, kali ini saya tertarik dengan maggot. Nah, itu berupa larva dari lalat BSF Black Soldier Fly. Sangat berfungsi sekali untuk membantu kerja manusia dalam mengolah sampah, mengurai sampah menjadi pupuk organik. Nah, seperti apa bentuknya? Kita akan lihat setelah ini. Nah, sebelum itu maggot ini biasanya dibuat tempat tumbuhnya, tempat berkembang biaknya, kandangnya. Nah, kali ini saya akan melihat pemula maggot yang memelihara atau membudidayakan maggot dalam bentuk kandang yang portable. Nah, kita akan lihat seperti ini. Nah, inilah bentuk kandang dari maggot portable. Nah, ada dua sisi. Bagian atasnya sisi terang kita namakan, di bagian bawah ini yang bentuk kotak itu bagian gelap. Nah, ini berfungsi masing-masing ya. Yang untuk bagian atas ini, yang bagian terang, ini berfungsi untuk berkembang biaknya lalat. Nanti akan bertelur di bagian di sini nanti. Nah, nanti telur ini akan kita panen. Nah, bagian bawah nih yang gelap itu kita fungsikan untuk penyimpanan telur. Nah, jadi untuk penetasan telur dan menjadi larva dan berkembangnya maggot di sana tidak membutuhkan cahaya atau di kondisi gelap. Nah, sedangkan kondisi terang ini untuk perkembangbiakan lalat. Di bagian sisi terang, kawan-kawan bisa lihat itu kita gantungkan daun pisang yang sudah mengering. Ini bertujuan untuk hinggapnya lalat dan juga nanti berfungsi untuk bertahannya air minum lalat. Nah, seperti inilah proses pemberian minum lalat. Nah, nanti kita semprotkan ke daun pisang dan di sana ada zat lilinnya sehingga air bisa bertahan di sana lebih lama dan lalatnya bisa minum, nanti kembali terbang minum lagi seperti itu. Nah, ini bagian yang harus ada dalam kandang lalat. Itu ada kayu yang diapit-apit berfungsi untuk bertelurnya lalat, dan juga di bawahnya ada ember. Di dalam ember itu ada makanan maggot, itu sampah organik. Nah, jadi ketika telur itu kadang kita lupa mengangkatnya, ternyata jatuh dan dia bisa langsung menetas dan berkembang biak karena ada makanannya di dalam. Nah, kita akan coba lihat nih bagaimana lalatnya bertelur di kayu-kayu yang diapit. Nah, kita coba buka. Nah, kita singkirkan lalatnya yang masih menempel agar tidak lepas keluar. Nah, selanjutnya kita buka dengan hati-hati. Nah, ternyata di bagian ini belum ada. Nah, ini yang satu lagi, kita coba lihat. Jangan sampai lalatnya keluar ya dari kandang. Nah, ini masih ada, kita masukkan. Ayo kita coba lihat telurnya ada atau tidak. Nah, ini masih ada nih. Contoh telur yang menempel pada kayu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dipanen. Kawan, kali ini saya sudah bersama dengan petani maggot. Nah, ini sangat muda dan energik, sangat banyak yang dikelolanya, termasuk maggot ini salah satunya. Nah, ini dirancang oleh beliau sendiri. Nah, sekarang kita perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Riri Amanda. Di sini ini bukan profesi, ini sambilan ya namanya ya. Terkait maggot, karena seluruh dari unsur dari maggot ini sangat berfungsi untuk di bidang pertanian gitu. Begitu juga dengan petambakan. Nah, untuk maggot ini proses
Selama produksi ini seperti apa aja ini? Yang sampai dia bertelur. Dari awal ya. Iya, pertama itu kan dia sampai bertelur itu ikatnya di sini ya. Jadi keluarin. Awalnya kan kita beli indukan. Ya boleh beli indukan. Biasanya orang mulai bisa dari beli telur hingga penetasan jadi gitu. maggot, pupa jadi pupa hingga jadi lalat. Ada yang langsung pupa jadi lalat nggak bertelur di sini gitu. Ini tempat media, bertelur. Nah, seperti ini. Ini adalah media lalat BSF bertelur. Nanti telurnya di sini ya. Iya, sini. Untuk proses pengelolaan budidaya maggot ini ribet atau makan biaya yang banyak nggak? Enggak sih. Kenapa bilang nggak memakan biaya yang banyak? Karena konsumsi dia itu bukan dari sesuatu yang yang mahal ya. Cukup dengan sampah organik gitu. Ya. Jadi di sini bisa memanfaatkan masyarakat sih sebenarnya. Masyarakat kita bikin bank sampah, masyarakat ngumpul sampah organik. Jadi fungsi juga untuk masalah lingkungan gitu. Ya sebenarnya sampah termasuk polusi paling banyak ya di daerah kita ya. Jadi solusi yang utama untuk kita sebenarnya produksi maggot. Nah untuk yang seperti ini makanannya ini apa aja? Oh ini cukup disemprot pakai air ya, cukup kasih minum gitu. Berarti dalam bentuk lalat nih untuk proses bertelur tidak perlu makan gitu. Enggak, nggak perlu makan. Pupa pun nggak perlu makan. Nah tempat lalatnya ini kan portable nih. Kenapa milih yang portable gitu? Ya karena kenapa portable? Ya bisa digeser-geser. Supaya kalau nanti kehujanan dia nggak kehujanan. Kalau panas emang dia butuh panas. Oh berarti dalam bentuk lalat seperti ini butuh cahaya itu. Butuh cahaya, butuh panas gitu. Butuh cahaya matahari untuk dia bertelur. Kalau hujan? Kalau hujan, kalau intensitasnya tinggi berarti ngaruh ke kasihan telurnya nanti basah. Ngaruh ke telur, terus dia kalau terlalu basah mungkin bisa mati gitu. Kalau portable bisa dibawa ke tempat yang berteduh gitu. Satu lalat indukan ini bisa menghasilkan berapa tadi ya? Lebih kurang mungkin bisa 1 kilo maggot ya. 1 kilo maggot. Cuman saya nggak bisa pastiin, nggak pernah lihat si lalat ini dia langsung ini 1 maggot nih yang bertelur segini gitu. Nggak pernah nguji, cuman kayaknya mungkin bisa karena sekali bertelur itu langsung banyak. Gitu. Yang paling menarik dari maggot pastinya kalau dalam usaha ada keuntungannya, ada duitnya gitu. Nah untuk maggot nih gimana ini? Kalau sekarang ya ini lagi innya banget gitu, pasar lagi nyari banget. Karena sekarang itu karena tingginya protein si maggot, dia tuh bisa dihargai 1 gram telur maggot itu 10.000. Jadi kalau 1 ons itu atau 100 gram itu 1 juta. 1 Ya. gram. Jadi bagus banget untuk petani muda pindahnya 1 ke on bisa 1 juta. 1 juta. Itu 1 gram Oh, iya. 10.000. Kalau pupanya itu 100.000 per kilo. Nah, ini. Nah, ini Ini 100.000. Nih. Ini 100.000 per kilo. oh, ini 100.000. Ya, 100.000 per kilo. Ini berapa lama untuk jadi lalat nih? Seminggu jadi. Seminggu jadi. Ini enggak tabang lalat enggak. Oh, ini namanya Itu pupa. Ini masih peripupa. Nanti kalau udah itu enggak kareng, katanya yang udah patang tuh ya. peripupa. Yang Udah pupa. kayak patang tuh kemana jadinya? Malah jadi lalat. Lalat. Itu udah kosong-kosong di sini. Banyak. Enggak. Nah, tuh Ini jadi. enggak. Ini udah jadi lalat nih. Yo. Tapi belum naik. Nah, kan kosong. Tuh kosong. Ini udah jadi lalat. Dan ini pun Dijual. ampas ya, bukan Iya. dijual, bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk. Bisa diolah lagi jadi pupuk gitu. Ada yang itu apa di blender gitu. Terus dijual lagi jadi pupuk. Jadi pupuk. Ini harganya baru 100.000 per Per kilo. kilo. Itu sih bare. Itu sama wadahnya berat kan, Bang. Geli.
Kalau yang maggot basah itu 10.000 per kilo. Kalau maggot basah 10.000 per kilo. Kalau maggot kering 100.000 per kilo deh. Itu harga apa ya, nilai ekonominya. dalam bentuk sebesar ini kira-kira berapa kilo yang bisa diproduksi sebesar ini? Apa yang per kilo nih? Apa yang bisa dijual? Banyak. Maksudnya per kilo itu per itu tadi itu ya? Bisa. Kalau di sini ada 5 kilo pupa ini masih bisa. Masih sanggup. Tergantung indukan. Untuk siklus hidup lalat ini dari yang apa, yang jantan matinya kapan ya, Gitu. Biasanya itu kalau si jantan setelah kawin itu biasanya langsung mati. Sedangkan si betina, apalagi kalau setelah panas ya, biasanya bertelur itu dia juga ngikut mati. Jadi selalu ada space yang kosong, ada pergantian gitu. siklusnya. Ini Banyak yang mati nih kan. Tapi ini bisa digunakan untuk pupuk. pupuk. Ya. Ini banyak. Berarti untuk maggot nih tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Terjual. Bahkan sisa ampasnya bisa jadi pupuk. Kalau basah bisa jadi pupuk VOC, pupuk cair. Nah untuk pasarnya, pasar ya. Kalau untuk pasar maggot, kayaknya nggak usah bingung ya, karena bahkan sekarang pun orang lagi nyari sampai 100 kilo per hari. Kalau ada pasti ada yang nampung gitu. 100 kilo. 100 kilo per hari. Kali-kaliin aja. Mantap Kali ya. 10.000 per 100. Maggot tidak makan tempat. Maggot nggak makan tempat. Cuman mungkin aromanya kali ya. Kalau buah-buahan kan keluar zat apa sih, amoniak ya? Oh iya Nah, iya ya. gitu. Aromanya itu nanti diakali sama M4 kali ya, biar nggak terlalu bau dan nggak ada lalat gitu. Untuk makanan itu dari sampah, biasanya sampah-sampah organik. Sampah organik, apapun itu sampah organik. Telur-telur lalat yang telah kita panen, selanjutnya kita pindahkan ke tempat khusus menetasnya telur menjadi maggot. Nah, inilah tempatnya, kita desain ruangannya gelap, dan ini kita sediakan makanannya dari sampah organik. Nah, di samping maggot memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maggot juga banyak bermanfaat untuk kita, terutama dalam pengelolaan sampah dan juga sebagai pakan ternak. Kenapa maggot dipilih sebagai salah satu pakan ternak yang bagus ya? Hal ini karena maggot mengandung kandungan protein yang cukup tinggi. Maggot memiliki kadar protein sekitar 43% dalam keadaan utuh. Nah, sedangkan dijadikan dalam bentuk pelet, kadar proteinnya antara 30-40%. Dan tidak hanya maggotnya saja yang berguna, tapi juga sisa makanannya. Makanan bekas maggot ini bisa digunakan untuk pupuk organik atau sebagai sumber kompos. Kemudian, meski dari limbah sampah, pupuk organik yang dihasilkan juga tidak bau. Nah, makanan bekas maggot ini cukup ampuh menyuburkan tanaman. Jadi tidak ada sepertinya yang terbuang pembudidayaan maggot ini. Makanannya bisa dijual sebagai pupuk organik, maggotnya, lalatnya, dan semua hal yang berhubungan dengan maggot ini dapat dijual. Tempat maggot ini didesain agak miring nih ke atas dan ada rendahnya juga. Ini bertujuan untuk maggot yang telah menjadi prepupa nanti akan berjalan menuju atas dan jatuh ke bagian bawah yang tadi. Karena setelah menjadi prepupa atau pupa, dia tidak membutuhkan makanan lagi. Inilah maggot yang telah menjadi pupa dan nantinya menjadi lalat.